俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Manga One Piece chapter terbaru yaitu chapter 1062 akhirnya telah keluar. Jadi, bagaimanakah keseruan chapter kali ini? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada cover chapter 1062 kali ini memperlihatkan keadaan Pulau Kokoa, tepatnya di Kota Coklat, telah dalam keadaan beku semuanya. Termasuk warga Kota Coklat pun ikut dalam keadaan beku. Untuk saat ini, hanya satu sosok yang memungkinkan melakukan hal ini, yaitu sosok Aokiji. Namun seharusnya ia tidak sekejam ini. Jika seperti itu, apakah artinya ada sosok lain yang bisa menggunakan kekuatan es dengan skala sebesar ini? Chapter 1062 kali ini berjudul Petualangan di Negeri Sains. Cerita langsung melanjutkan keadaan dari chapter sebelumnya, di mana ada sosok perempuan yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Melihat sosok ini membuat Franky langsung terkejut serta terkesima kepada sosok Vegapunk ini. Dan Franky juga mengatakan bahwa ia menghormati sosok Dr. Vegapunk dan pernah berlatih selama 2 tahun di kampung halaman Dr. Vegapunk, yaitu Pulau Balgimore. Di sisi lain, Usopp juga terkagum-kagum melihat robot yang berpuluh-puluh kali lipat dari robot Shogun buatan Franky. Usopp juga ingin memperlihatkan hal ini kepada Luffy dan Chopper, yang memang saat ini Chopper dan Luffy sedang berada dengan Bonnie dan Jinbe. Dan Sanji yang ada di sampingnya juga ikut terkejut dan terkesima melihat kenyataan bahwa Dr. Vegapunk adalah seorang wanita cantik. Lalu Robin yang selalu berpikiran logis pun berkata, "Tunggu, saya tidak pernah dengar bahwa Dr. Vegapunk adalah seorang wanita." Dan masa berkiprah terhadap penampilan secara fisiknya tidak sesuai. Dan sosok yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk pun menjawab, "Tentu saja, aku bukanlah Stella. Aku adalah Punk nomor 2. Tulisan kanji di sini bisa diartikan sebagai kenakalan, dan furigana di sini atau penjelasannya bisa dibaca sebagai Lilith." Dan Punk nomor 2 masih melanjutkan, "Biaya penelitian kami selalu dalam keadaan ketat. Serahkan barang berharga kalian, dan kalian tidak diperlukan lagi." Mendengar hal ini, Nami pun protes kepada Punk nomor 2 ini. "Kalau mau menyelamatkan kami, lakukan sampai tuntas dong." Dan Punk nomor 2 atau Lilith pun menambahkan lagi, "Kan sudah kubilang, aku tidak menyelamatkan kalian. Dan juga seharusnya kapal tidak bisa masuk ke wilayah lautan ini." Dan tiba-tiba dari dalam lautan ada sesuatu yang muncul. Mereka terlihat seperti robot monster laut. Vegapunk menyebut mereka ini sebagai Sea Beast Weapon atau senjata monster laut. Lalu Punk nomor 2 atau Lilith pun mendapat telepon. Dan suara dari dalam telepon itu pun berkata, "Oi Lilith, kau sedang apa? Apakah kau masih melakukan penjarahan? Kau seharusnya lebih mempunyai kebanggaan sebagai seorang ilmuwan." Lalu Punk Lilith pun berkata, "Shaka, diamlah. Apa kau pikir dengan kebanggaan itu biaya kita akan bertambah?" Lalu sosok Shaka masih melanjutkan, "Apalagi mereka tidak akan menyerah. Mereka adalah kelompok bajak laut topi jerami yang tempo hari baru saja menjadi Yonko. Kau telah melakukan kesalahan. Kau telah meremehkan mereka. Lihatlah pendekar pedang yang ada di kapal itu. Dia adalah Roro Noazoro dengan harga buronan 1.111.000.000 berry. Dia masih bisa tenang karena dia masih yakin bahwa dengan jarak ini dia bisa membunuhmu dengan hitungan detik saja." Dan Nico Robin, si anak iblis yang ada di belakangnya pun merasakan hal yang sama. Lalu ekspresi terkejut pun ditunjukkan oleh Vegapunk Lilith. Ia telah lengah dan telah terkecoh dengan umpan, yaitu orang-orang bodoh yang menari-nari seperti Sanji dan Franky. Kemudian Zoro berkata, "Oi Vegapunk, kau akan menuruti kemauan kami kan?" Lalu pada halaman selanjutnya, sosok yang disebut dengan Shaka ternyata adalah Punk nomor 1. Dan dia berkata, "Tidak apa-apa, bawa mereka ke sini. Aku tertarik dengan kelompok ini." Lalu panel berpindah ke tempat Luffy. Di sana Luffy bertanya kepada Bonnie, "Apa kau pernah datang ke sini?" Dan Bonnie pun menjawab, "Aku pernah ke sini ketika aku kecil."
dan tempat ini masih berupa tempat penelitian biasa. Ayahku dirubah menjadi cyborg oleh Dr. Vegapunk, dan saat ini ayahku telah kehilangan dirinya sendiri, bahkan sampai tidak mengenali dirinya sendiri. Dan sosok ayah yang disebut oleh Bonnie ini tidak lain adalah sosok Bartolomeo Kuma. Luffy yang awalnya terkagum ketika mendengar ayahnya menjadi cyborg pun menjadi harus meminta maaf ketika mendengar fakta di balik itu, yang sampai membuat sosok ayah Bonnie menjadi kehilangan dirinya sendiri. Terlihat juga di sini Jinbe, Bonnie, dan Luffy sedang menaiki sebuah tangga. Dan setelah mereka sampai di permukaan, Luffy langsung berlari untuk mencari makanan. Di sisi lain, Bonnie seperti ingin berkata, "Di Marijoa, aku bertemu dengan Sabo." Tapi sudahlah, sekarang di sini Bonnie tidak melanjutkan perkataannya. Dan tempat saat ini di mana Luffy dan kawan-kawan berada, terdapat banyak sekali robot, monster raksasa, dan bangunan-bangunan seperti roket dan monster luar angkasa. Melihat hal itu, sontak membuat Luffy ingin menungganginya. Dan saat Luffy melompat, Luffy malah dimakan oleh salah satu monster robot itu. Namun dalam sekejap, tiba-tiba Luffy bisa keluar dari belakang kepala robot monster itu. Dan ketika Luffy terjatuh, ia pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada dirinya. Lalu tiba-tiba Bonnie melihat makanan perfect raksasa, kue, buah dengan full cream. Dan secara bersamaan, Bonnie, Luffy, dan Chopper pun lompat ke arahnya. Namun yang terjadi adalah mereka bertiga harus terseret ke lantai karena makanan yang mereka lihat tidak bisa disentuh. Di sini Luffy sempat mengira apakah ia telah mati dan menjadi hantu sehingga tidak bisa menyentuh makanan. Namun sepertinya makanan itu hanyalah hologram dan Luffy sangat marah karena dipermainkan seperti ini. Setelah mulai tenang, Luffy dan Jinbe akhirnya mulai sadar. Sepertinya robot monster angkasa tadi pun adalah hologram karena Luffy bisa tembus ketika dimakannya. Lalu Jinbe yang baru menyadari, bukannya laut di dekat posisi mereka ini beriklim ekstrim dengan suhu dingin, tapi di sini tidak seperti itu. Lalu muncul robot bocil raksasa berkata, "Di sini adalah negeri selatan. Memang ini pulau musim dingin, tapi kami mengendalikan suhu seluruh pulau." Luffy yang melihat sosok ini pun berkomentar, "Wah, sosoknya besar seukuran Kaido. Kau juga horo-horo kan?" Maksud Luffy ini adalah hologram. Lalu Luffy pun mencoba memukul sosok itu, dan Luffy malah dipukul balik oleh sosok robot bocil raksasa itu. Pukulan itu membuat Luffy sampai terpental dan harus menabrak mesin yang sebelumnya ditemukan oleh Chopper. Secara tidak sengaja, Luffy mengenai tombol mesin itu, dan mesin itu secara otomatis langsung membuat makanan berupa burger, kentang goreng, dan cola. Dan Chopper, Bonnie, Luffy pun bersukaria karena makanan ini bisa disentuh. Lalu sosok robot bocil raksasa pun berkata, "Syukur kau menyukai mesin masak otomatis itu." Lalu dengan ekspresi kesal, robot bocil raksasa itu berkata, "Selama ada bahan makanan, 500 jenis masakan bisa dimasak dalam 1 menit. Dan bahan sisa bisa dimasak dengan enak dengan mode terserah. AC pulau pun sama. Jika bisa mengontrol suhu dalam pulau, artinya bisa mendeteksi kehidupan yang ada di dalamnya. Jika ada modalnya, cuaca pun bisa kita kontrol. Di dunia ini masih kekurangan teknologi dan modal." Saat mengatakan hal ini, robot bocil raksasa itu memukul robot monster raksasa. Dan hal itu bisa terjadi dikarenakan robot bocil raksasa itu menggunakan sarung tangan tekanan cahaya yang membuat bisa menyentuh hologram dan membuatnya diakui sebagai bentuk fisik ketika bisa disentuhnya. Mendengar penjelasan itu, Luffy tetap menganggap benda itu tidaklah ada. Lalu robot bocil raksasa pun melanjutkan, "Ada atau tidaknya, silahkan putuskan sendiri. Kosa kata itu bagiku adalah konsep tua." Lalu akhirnya sosok robot bocil ini pun memperkenalkan diri. "Aku adalah ilmuwan yang dipekerjakan, Dr. Vegapunk." Terlihat pada pakaiannya bertuliskan Punk nomor 6. Sontak hal ini membuat Luffy dan Chopper terkaget-kaget. Namun ekspresi Bonnie menunjukkan bahwa dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh robot bocil raksasa ini. Lalu panel berpindah ke lautan dunia baru, memperlihatkan kapal pemerintah dunia yang di dalamnya terdapat para anggota CP0. Di sana, Kaku menjelaskan, "Dengarkan baik-baik, Lucci. Vegapunk itu bukan satu orang. Karena dia terlalu jenius dan sibuk, dia kekurangan waktu.
Ada juga peribahasa, bahkan kalau bisa pinjam tangan kucing kan? Dan di sana Vegapunk memiliki ide untuk membagi dirinya menjadi 6 bagian. Artinya ke-6 orang ini semuanya adalah Dr. Vegapunk. Di panel ini digambarkan bahwa Dr. Vegapunk terbagi menjadi 6 dengan masing-masing sifat dan nama. Dari mulai Punk nomor 6 yaitu York dengan sifat keinginan, Punk 5 yaitu Atlas dengan sifat kekerasan, lalu Punk 4 yaitu Pythagoras dengan sifat pengetahuan, lalu Punk 3 yaitu Edison dengan sifat imajinasi, lalu Punk 2 yaitu Lilith dengan sifat nakal atau jahat, dan Punk 1 yaitu Shaka dengan sifat kebenaran. Mendengar omongan ini, Lucci berkata, "Apakah aku yang malahan aneh ketika tidak percaya tentang hal ini? Genius memang merepotkan ya." Lalu panel selanjutnya memperlihatkan ada sosok Serafim Bartolomeo Kuma di belakang Rob Lucci. Dan Lucci masih melanjutkan. Artinya misinya adalah mengembalikan anak sialan ini ke Egghead dan menghapuskan ke-6 Vegapunk. Dan Kaku masih melanjutkan. Namun karena banyak barang berharga di tempat penelitiannya, kita harus berhati-hati. Lucci masih berkomentar, "Kita akan membunuh orang yang paling berguna bagi dunia ya." Apakah hal ini ada kaitannya dengan kasus negeri Lulusia tempo hari? Lalu stasi yang ada di sampingnya berkata, "Kau tidak boleh melakukan investigasi tentang hal ini, terutama olehmu, orang yang memiliki insting tajam." Dan Kaku yang di sebelahnya pun berkomentar, "Benar sekali, tolong jangan libatkan kami, Lucci." Dan chapter 1062 pun selesai di sini, serta minggu depan tidak libur. Hoho, sungguh chapter yang sangat mengejutkan. Kita tidak hanya dibawa ke dunia Dr. Vegapunk yang mind-blowing, penuh dengan hal dan pengetahuan baru, namun kita juga diperlihatkan gerak-gerik dari pemerintah dunia yang ternyata malah ingin melenyapkan Dr. Vegapunk. Ada apa ini? Apa yang pemerintah dunia takutkan? Hahaha. Untuk video kali ini mungkin kita akan cukupkan sampai di sini saja. Semoga kami bisa membuat video pembahasan tentang chapter ini di kemudian hari. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.